Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra dengan NIM 20108152200026 dari Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah pengantar lingkungan lahan basah, yaitu rawa lebak di Sumatera Selatan. Pengertian lahan rawa. Lahan rawa adalah lahan darat yang tergenang secara periodik atau terus-menerus secara alami dalam waktu lama karena drainase yang terhambat. Meskipun dalam keadaan tergenang, lahan ini tetap ditumbuhi oleh tumbuhan. Lahan ini dapat dibedakan dari danau, karena danau tergenang sepanjang tahun, genangannya lebih dalam, dan tidak ditumbuhi oleh tanaman, kecuali tumbuhan air. Pengelompokan lahan rawa. Berdasarkan penyebab genangannya, lahan rawa dibagi menjadi 3, yaitu rawa pasang surut, rawa lebak, dan rawa lebak peralihan. Rawa pasang surut merupakan lahan rawa yang genangannya dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Rawa lebak adalah lahan rawa yang genangannya terjadi karena luapan air sungai dan atau air hujan di daerah cekungan di pedalaman. Sedangkan rawa lebak peralihan adalah lahan rawa lebak yang pasang surut air lautnya masih terasa di saluran primer atau di sungai, disebut rawa lebak peralihan. Pengertian rawa lebak. Lahan rawa lebak adalah lahan yang pada periode tertentu minimal 1 bulan tergenang air dan rezim airnya dipengaruhi oleh hujan, baik yang turun setempat maupun di daerah sekitarnya. Selain itu, dari hujan, air juga berasal dari luapan banjir hulu sungai dan dari bawah tanah, berdasarkan tinggi dan lama genangan airnya. Lahan rawa lebak dikelompokkan menjadi lebak dangkal, lebak tengahan, dan lebak dalam. Lahan lebak dangkal umumnya mempunyai kesuburan tanah yang lebih baik karena adanya pengkayaan dari endapan lumpur yang terbawa luapan air sungai. Lahan lebak tengah mempunyai genangan air yang lebih dalam dan lebih lama daripada lebak dangkal sehingga waktu surutnya air juga lebih lama. Lahan rawa lebak Sumatera Selatan merupakan wilayah cekungan yang secara alami berfungsi sebagai tampungan air permukaan dan tempat deposit mineral sekunder yang tersangkut di dalamnya. Demikian pula di lahan rawa lebak terjadi dinamika tampung air secara musiman yang bergantung pada besarnya aliran permukaan dari curah air hujan maupun air sungai. Pengaruh lahan rawa lebak terhadap pertanian. Pengembangan pertanian di lahan rawa lebak merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya pemanfaatan potensi sumber daya alam secara optimal. Lahan rawa lebak merupakan lahan yang berpotensi sebagai lahan pertanian, khususnya tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan. Dengan pengelolaan yang tepat dan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, lahan rawa lebak dapat dikembangkan menjadi areal pertanian yang produktif untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan, diversifikasi produksi, dan pengembangan agribisnis. Permasalahan pengembangan pertanian di lahan rawa lebak. Masalah yang sering dijumpai pada lahan rawa lebak ialah kondisi air yang fluktuatif, bergantung pada curah hujan atau luapan banjir hulu sungai, serta hidrotopografinya beragam dan umumnya belum ditata dengan baik. Dengan kondisi demikian, pengembangan rawa lebak untuk pertanian, khususnya tanaman pangan, dalam skala luas memerlukan penataan lahan dan jaringan tata air. Dengan kondisi tanah yang demikian, hasil padi umumnya rendah. Tantangan pertanian di lahan rawa lebak. Pengelolaan lahan rawa lebak menghadapi kendala dan hambatan sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah dan petani belum sepenuhnya memahami karakter lahan rawa lebak serta teknologi yang tersedia dan cocok untuk pengelolaan lahan dan air. Yang kedua, penanganan yang tidak serius yang terkait dengan dokumentasi,
administrasi, dan teknologi yang pernah dilakukan oleh masyarakat lokal maupun pendatang, karena tidak ada acuan yang dapat dipedomani untuk pengembangan lahan rawa lebak. Yang ketiga, penanganan dan pengelolaan lahan rawa lebak masih secara sektoral, sehingga tidak terintegrasi atau kurang mendapat dukungan dari sektor atau pihak lain yang terkait. Sarana produksi sering pula menjadi kendala akibat transportasi yang terbatas dan mahal. Prasarana tata air dan transportasi tersebut, jalan usaha tani, serta sarana pasca panen dan pemasaran hasil pertanian juga menjadi kendala. Peluang pertanian di lahan rawa lebak. Lahan rawa lebak memiliki potensi dan prospek besar untuk dimanfaatkan sebagai kawasan produksi pertanian, khususnya pangan. Lahan rawa lebak merupakan salah satu pilihan strategis bagi peningkatan produksi pangan nasional dan dapat dijadikan sebagai lahan abadi untuk mempertahankan produksi pangan nasional. Optimalisasi potensi rawa lebak perlu disertai penerapan teknologi yang tepat, di antaranya penggunaan varietas padi, rawa lebak, dan tata air yang baik. Pengelolaan lahan sawah lebak. Lahan rawa lebak termasuk dalam lahan potensial dan prospektif untuk pengembangannya di masa depan. Lahan rawa lebak dapat digolongkan menjadi 3 jenis berdasarkan ketinggian air dan lama genangannya, yaitu lebak dangkal dengan tinggi genangan di bawah 50 cm selama kurang dari 3 bulan. Lebak tengahan dengan tinggi genangan 50-100 cm selama kurang dari 6 bulan, dan lebak dalam dengan tinggi genangan di atas 100 cm selama lebih dari 6 bulan. Pengelolaan lahan rawa lebak secara garis besar meliputi pola tanam dan teknologi budidaya, aspek pendukung, dan sumber daya manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.